Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi hanya memberikan respon singkatnya saat ditanya soal kemungkinan dirinya ikut diperiksa terkait kasus judi online. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Koperasi itu seringkali mengalami kegagalan kejatuhan karena harus melaksanakan program-program dari pemerintah. Penunjukan itu tidak sedikit di Jawa Timur, banyak yang menjadi korban dan seluruh pimpinan ketua-ketua koperasi beserta jajarannya masuk penjara karena harus melaksanakan program-program itu. Tetapi inilah yang terjadi, dan ketika ini terjadi kegagalan, pemerintah pun dalam hal ini koperasi seakan lepas tangan, tidak ikut campur akan hal itu, sehingga koperasi yang ditunjuk itu tadi harus menanggung beban berat. Karena apa? Karena semuanya ini hanya untuk menerima, menjalankan syahwat daripada pemerintah dalam tanda kutip, untuk bisa menjalankan program-program tersebut yang sebenarnya koperasi belum siap untuk melaksanakan itu. Baru 1 bulan lebih dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat, SG, mantan Ketua National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Barat ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pembinaan atlet disabilitas. SG, oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang belum lama dilantik harus mengenakan rompi berwarna pink tahanan Kejati, Jawa Barat. SG diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dengan mempermainkan laporan pertanggungjawaban bendahara atau LPJ untuk kepentingan pribadi dan juga kelompok sejak tahun 2021 hingga 2023. SG bersama rekannya yang juga anggota DPRD Kota Solo yakni KF dan CF yang sudah lebih dulu ditangkap menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Projo itu dalam bahasa Sanskerta artinya negeri. Kalau dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Projo kan singkatannya kan Pro Jokowi ya. Lawan Pro Jokowi. Iya. Ini setelah Pak Jokowi udah gak jadi presiden lagi, apa diganti nama jadi Pro Judi Online. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa. Jadi pemimpin organisasi Pro Judi Online ini yang harus disikat dulu. Udahlah, semua udah tahu. Orang-orang yang cuma 5 orang paling. Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Ketahuan, nggak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya. Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Kita kalau sesuai kewenangan Kominfo kita udah maksimal dong. Apa sih? Nah, kalau kita bicara Kominfo, apakah Menkominfo-nya tidak terlibat? Wallahu a'lam. Ya kan kemarin udah ditangkap tuh sama polisi itu, judi online nih. Kan udah ditangkap tuh 16 yang sudah digaruk sama polisi. Saya nggak tahu keterlibatan itu, tapi mosok sih sekelas-sekelas mereka ini orang-orang yang katanya nih, kata polisi, rekrutan dari luar. Ada beberapa rekrutan dari luar yang tiba-tiba diberikan wewenang untuk membuka tutup situs judi online dengan membuka kantor satelit, bukan di kantor Kominfo. Nah, ini kan yang jadi masalah kan kayak ini nih yang ditangkap 16 orang ini
itu harusnya dikeler tuh. Maksudnya yang ditangkap tuh, kamu duitnya kemana aja? Ke sini Pak. Yang di atasnya tanya, kemana Pak? Ke sini Pak. Sampai betul-betul mentok. Kalau memang ini sampai ke level menteri, tangkap menterinya, adili. Dia itu berdiri di tumpukan darah dan air matanya penderitaan korban judol. Mudah-mudahan ini Polri ya, lewat karyawan-karyawan Kominfo yang hari ini jadi Komdiji ini udah menunjukkan keseriusan perintah Presiden. Tinggal Presiden nih punya komitmen nggak? Jadi kita ingatkan Pak Prabowo bahwa orang ini berbahaya. Pembantunya yang satu ini, dia kena, dia nanti akan ketahuan uang judi online-nya itu kemana. Apakah uang judi online itu akan juga terus atau mendukung kegiatan-kegiatan mafia ini? Kalau ternyata duit judi online ini mengalir kepada ongkos-ongkos politik, ini lebih ruwet lagi nih. Ini paling repot nih, karena apapun yang bersinggungan dengan konfigurasi politik, sektor-sektor politik, biasanya itu akhirnya politisi-politisi ini merasa tersandra dengan kasus-kasus dana umum seperti ini. Nah, kalau menurut saya nih, kalau memang ada Prabowo memang ingin bertekad, pasang kacamata kuda, berikan wewenang penuh kepada Polri untuk melakukan penangkapan dan bongkar setuntas-tuntasnya siapapun yang terlibat. Mau menteri kek, mau iblis dari neraka jahanam kek, ya tangkap aja. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap regulasi judi online itu, hukum seberat-beratnya, rampas semua asetnya, miskinkan mereka, dan kemudian beri kompensasi kepada korban-korban itu. Satu, kalau judol ini bisa diminimalisir, otomatis pemainnya kan sedikit, korbannya juga akan diminimalisir. Nah ini kan kalau sampai ada oknum-oknum kayak yang di Kominfo seperti kemarin itu, yang seharusnya punya wewenang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, tapi dia malah memperkaya diri. Ada jamnya Richard Mille, wah itu jam-jam mahal semua, miliaran harganya itu. Nah kita berharap nih, bukan hanya sekedar penangkapan-penangkapan yang sifatnya selebratif aja. Jadi mudah-mudahan ini sampai ke pucuknya. Karena kalau di polisi itu, pemolisian itu kan ada follow the money. Dia akan ikutin tuh uangnya tuh. Berhenti di mana tuh uang. Nah, kalau kita bicara kementerian atau institusi negara, ya seharusnya memang yang biasanya paling pucuk itu biasanya ya kecipratan. Kita nggak tahu nih yang Kominfo nih yang udah ditangkap-tangkap sama polisi ini, ya kita berharap jangan berhenti di kerucu-kerucu aja. Tumbalnya itu jangan hanya kerucu-kerucu aja. Kemana uang itu mengalir, ya sudah pentokin aja di situ. Ya udah, itu garuk aja semua. Kalau memang sayang sama rakyat, mudah-mudahan polisi bisa membongkar itu, karena orang-orang ini kan punya mulut semua nih yang ditangkap, dan dia nggak mau hanya dia yang dinyatakan bersalah, dia kan harus buka mulut. Kan biasa itu perilaku manusia gitu kan, jangan saya doang dong gitu kan. Ini uang saya ini bukan saya kantongin sendiri semua, ini juga saya nyetor ke atas, ya otomatis kan biasanya begitu tuh. Mudah-mudahan polisi bisa mendalami ini dan didukung oleh Pak Prabowo nih. Ya kan, polisi juga kalau nggak didukung sama presiden, dia pasti takut-takut kalau ternyata target akhirnya itu adalah orang penting misalnya. Nah ini kan polisi juga manusia biasa yang perlu penguatan-penguatan secara konfigurasi politik. Ini komitmen Pak Prabowo yang sudah menjadi dicanangkan sebagai program utama ini harus betul-betul bisa diimplementasikan. Jangan cuma omon-omon, gitu loh maksudnya. Jangan hanya omon-omon doang. Ya udah serahkan ke Polri, udah tangkap sampai ke akar-akarnya. Misalnya yang Kominfo nih, dia ini kan kejahatan sindikasi itu kan tidak mungkin dia itu hanya dikendalikan oleh 16 orang tapi bisa meruntuhkan, memporak-porandakan satu negara kan, kalau tidak ada orang kuat yang memayungi mereka. Sedang mendalami kasus ini, dan tentunya kasus ini harus segera diselesaikan oleh polisi. Sudah melakukan konferensi pers bahwa sedang didalami oleh kepolisian, bahwa kepolisian juga berhasil menyita uang sebesar 300 juta dan di rekening katanya ada 2,8 miliar ya. Nah, itu kan uang yang cukup besar, dan kemarin juga telah menyita 73 miliar. Asalnya menurut PPATK perputaran uang di judi online ini di tahun 2024 ini sudah mencapai 280 triliun, sangat fantastis sekali. Dan pada kesempatan yang lain juga Pak Budi Ari pernah mengungkapkan bahwa kalau seandainya tidak dibendung bisa sampai 900 triliun. Dibendung atau maksudnya diblokir atau dibendung diamankan. Ini kan ada multi tafsir ya, dibendung bagaimana? Pasalnya yang di Kemdikti aja ternyata melindungi sekitar ya lebih dari 1000 akun. Untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan
manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di Kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.